Thanks for clicking on the video. Kalau rata-rata yang main eFootball ngeluarin Rp10.000 aja dalam sehari dan ada 10 juta gamer yang aktif, maka Konami bisa mengantongin uang sekitar Rp100 miliar cuma dalam tempo 1 hari itu aja. Gila bro. Ini tuh bisa mengganggu kesehatan mental kita bro. Misalnya nih kita udah nabung koin, terus kita nargetin satu pemain tertentu, kita gacha, ternyata gagal. Stres bro, kita marah-marah bro. Terus kita top up, udah top up juga, top up 500.000 kita gacha lagi, gagal lagi bro. Kan udah kepalang, ya udah gacha lagi, top up lagi, gacha lagi. Ini merusak kesehatan mental dan merusak keuangan kita bro. Jadi teman-teman mendingan nabung aja udah. Nabung 2 tahun baru gacha. Apakah Anda donatur tetap Konami? Atau Anda pernah top up ke Konami? Mungkin video ini cocok untuk Anda. Selamat datang di Suara Gary Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Subscribe. Kali ini kita akan ngebahas perkiraan keuntungan Konami dari kegiatan eFootball di tahun 2024 dari fakta lapangan bro nih. Mengingat gua belum menemukan laporan resmi keuangan Konami untuk tahun 2024. Perusahaan hiburan digital asal Jepang ini didirikan pada tahun 1969 dan diberi nama Konami ini berasal dari penggabungan nama belakang 3 pendirinya bro, Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, dan Tatsuo Miyasako, sebagai bisnis penyewa dan perbaikan jukebox di Osaka, Jepang. Dan di tahun 1970-an, Nakama dan Miyasako ini mengundurkan diri dari Konami. Nah, selanjutnya, Kozuki sendirilah yang membangun Konami ini. Awalnya bro, Konami ini cuma berfokus ke bisnis mesin arcade, tapi di tahun 1980-an, Konami mulai masuk serius ke dunia video game, dan terkenal dengan game-game ikoniknya seperti Castlevania, Metal Gear Solid, Silent Hill, dan tentunya seri Pro Evolution Soccer, PES atau Winning Eleven, yang sekarang berevolusi menjadi eFootball. Pada September 2019, Konami resmi mengganti seri PES ini dengan eFootball. Perubahan ini menjadi langkah besar tentunya karena sekarang gamenya memakai model F2P atau free to play, di mana para gamer bisa bermain secara gratis, tapi ada opsi pembelian pemain dalam game. Dan dengan nama baru ini, Konami akan membuat pengalaman main sepak bola digital menjadi lebih modern dan gampang untuk diakses. Nah, pendapatan utama eFootball Konami ini berasal dari pembelian dalam game atau mikrotransaksi. Gamer bisa membeli eFootball coin pakai uang asli di toko yang tersedia untuk membuat tim mereka menjadi lebih kuat, seperti dengan membeli pemain bintang atau kartu spesial atau item-item keren yang lainnya. Selain itu, Konami juga mendapat pemasukan dari kerjasama eksklusif dengan klub-klub terkenal dan dari turnamen e-sport besar seperti eFootball Championship Pro. Seperti biasa bro, setiap hari Kamis kita ada maintenance. Konami secara rutin melakukan perawatan server untuk memastikan agar game tetap berjalan dengan lancar, dengan menambahkan konten baru dan memperbaiki masalah yang muncul. Seperti biasa nih, mereka juga merilis kartu-kartu pemain atau item baru yang bikin para sultan makin tertarik buat belanja ngeluarin uang di eFootball ini. Kalau rata-rata yang main eFootball ngeluarin Rp10.000 aja dalam sehari dan ada 10 juta gamer yang aktif, maka Konami bisa mengantongin uang sekitar Rp100 miliar cuma dalam tempo 1 hari itu aja. Gila bro. Kalau aktivitas ini terus dilakukan setiap harinya, maka pendapatan mingguan Konami dari penjualan pemain bisa mencapai Rp700 miliar per minggu. Angka ini udah termasuk kontribusi dari gamer di seluruh dunia yang memakai mata uang dalam game ini buat ningkatin tim mereka. Kalau dihitung-hitung bro, dengan estimasi Rp700 miliar per minggu, Konami bisa meraup sekitar Rp36,4 triliun dalam waktu 1 tahun hanya dari penjualan pemain
pemain eFootball aja. Angka ini bahkan bisa lebih besar lagi kalau ada event spesial atau promo besar yang sering mereka adakan sepanjang tahun. Dari pendapatan ini, Konami diperkirakan bisa mengambil untung bersih sekitar 30-40% setelah dipotong biaya produksi, lisensi, royalti, pajak, dan lain-lain. Tidak termasuk biaya operasional server tentunya dan pengembangan game, sama promosi yang udah termasuk di dalamnya. Jadi keuntungan Konami bersih dari eFootball bisa aja tembus di angka 10-14 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Belum lagi adanya kemitraan lisensi eksklusif dengan klub-klub besar seperti Arsenal, Bayern Munchen, Barcelona, Manchester United, membuat Konami bisa dapat tambahan pendapatan. Selain itu, mereka juga dapat uang dari turnamen e-sport internasional seperti eFootball Championship Pro yang dapat sponsor hak siar. Tentunya hak siar ini yang besar, bro. Jadi pemasukan mereka ini bukan cuma dari penjualan pemain tapi banyak kegiatan lain yang bisa bikin keuntungan Konami makin bertambah gede. Nah, upaya-upaya yang dilakukan Konami ini setiap hari Kamis tentunya selain menambahkan fitur-fitur baru dan pemain, mereka juga nggak cuma membuat gamer lama tetap betah, tapi juga untuk menarik para gamer baru mendownload eFootball ini. Hal ini tentunya mendorong para gamer untuk lebih sering melakukan pembelian dalam game yang pastinya akan sangat-sangat bikin Konami ketawa. Menguntungkan Konami soalnya. Hati-hati teman-teman, eFootball ini memiliki potensi untuk menguras keuangan kita jika tidak dikelola dengan bijak. Meskipun pembelian pemain dapat meningkatkan kualitas tim tentunya, pengeluaran ini juga bisa menjadi besar jika dilakukan secara rutin. Mekanisme seperti gacha sering dirancang untuk mendorong gamer untuk terus membeli pemain demi mendapatkan pemain bintang ini. Meskipun hasilnya tidak dijamin, hal ini dapat memicu perilaku impulsif, yaitu keputusan spontan tanpa pertimbangan yang matang, yang berujung pada pengeluaran yang berlebihan. Boros, bos. Jika tidak disadari nih, gamer bisa menjadi penyumbang tetap bagi Konami atau donatur tanpa manfaat yang sepadan. Oleh karena itu, tetapkan anggaran yang jelas untuk pembelian pemain. Pikirkan dengan matang sebelum membeli atau top up, dan fokuslah pada aspek hiburan game secara keseluruhan. Mending nabung, bro. Nabung 2 tahun lah. 2 tahun baru tahun kedua ini baru ngegacha. Jadi bro, dengan total perkiraan pendapatan tahunan dari eFootball aja yang bisa lebih dari 36 triliun rupiah, Konami benar-benar menunjukkan kalau game ini jadi salah satu bagian utama dari bisnis mereka. Dukungan dari gamer di seluruh dunia, kemitraan yang cerdas, dan terus berinovasi, membuat eFootball tetap jadi pilihan utama di pasar game sepak bola digital. Tahun 2024 ini diprediksi bakal jadi salah satu yang terbaik bagi Konami di kegiatan ini. Sebagai bahan perbandingan bro, dalam laporan keuangan global Konami tahun 2023, mereka mencatat laba bersih sekitar sebesar 4,7 triliun rupiah dari berbagai lini bisnisnya. Bukan hanya kegiatan eFootball saja, ini menunjukkan adanya kenaikan keuntungan. Jika tren ini terus berjalan bro, keuntungan Konami ini di tahun-tahun berikutnya akan menunjukkan lompatan yang luar biasa. Jadi semoga aja informasi singkat ini tentang Konami dan eFootball-nya bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Konami dengan model free to play-nya yang inovatif dan bikin terus kita pengen ngegacha gitu ya. Tapi boncos terus gitu ya. Mending nabung lah, nabung. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini biar semakin berkembang dan bisa terus memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.